Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester untuk matematika tingkat lanjut materi polinom atau suku banyak. Soal yang pertama adalah menentukan nilai dari polinom untuk bilangan X tertentu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bisa menentukannya dengan cara substitusi, bisa juga menggunakan cara Horner atau cara Bagan. Nah, sekarang kita menggunakan cara Horner. Berarti kita hanya menuliskan koefisien dari polinomnya saja, dari pangkat yang tertinggi sampai yang X-nya itu pangkatnya 0. Berarti ini pangkat tertingginya 4, koefisiennya 1. Berarti pangkat yang tiganya koefisiennya juga 1, min 1, min 7, dan 3. Nah, ini berarti kita buat ya seperti ini. Ini adalah nilai X-nya sama dengan min 2. Kemudian untuk bilangan yang pertama kita turunkan, berarti 1 kali min 2, letakkan di bilangan yang kedua, ini dijumlahkan. Berarti hasilnya min 1 kali min 2 itu adalah 2, lalu dijumlahkan hasilnya 1 kali min 2 itu adalah min 2, min 7 tambah min 2 itu min 9, min 9 kali min 2 itu adalah hasilnya 18, kemudian yang dijumlahkan hasilnya adalah 21. Ini adalah nilai dari suku banyaknya. Jadi untuk X sama dengan min 2, nilai suku banyaknya itu adalah 21. Nilai suku banyaknya itu adalah ujung yang terakhir. Perhatikan soal yang nomor 2. Tentukan nilai P jika X pangkat 4 tambah PX pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 10X dikurang 8 dan X kuadrat tambah 5X tambah 6 mempunyai nilai yang sama untuk X sama dengan min 2. Mempunyai nilai yang sama berarti kita masukkan di sini boleh menggunakan cara substitusi, boleh menggunakan cara Horner. Nah, karena ini ada variabel, Ibu menggunakan cara substitusi. Jadi kita buat di sini untuk suku banyak yang pertama itu X kuadrat tambah 5X ditambah 6. Kita anggap ini adalah fungsi F, ini jadi fungsi Fx. Maka ini nilai F dari min 2-nya kita substitusikan jadi min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6. Kita hitung di sini nilainya berarti 4 dikurang 10 ditambah 6. 4 kurang 10 tambah 6 hasilnya adalah 0. Nah, misalkan fungsi yang polinom berpangkat 4-nya kita buat ini fungsi Gx. Jadi Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah Px pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 8. Nah, ini berarti nilai G min 2-nya itu akan sama dengan F min 2. Ini sama dengan F min 2. Berarti nilainya G min 2-nya adalah 0. Boleh menggunakan cara substitusi, boleh menggunakan cara Horner. Kita menggunakan cara substitusi lagi. Nah, ini jadi G min 2 kita masukkan di sini berarti min 2 pangkat 4 ditambah P dikali min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2 kuadrat ditambah 10 dikali min 2 dikurang 8. Ini dikurang 8. Enggak cukup ya, tulis bawahnya ada. Jadi G min 2 itu sama dengan 16 dikurang 8P dikurang ini 4 kali 4 dikurang 16. Berarti ini dikurang 20 dikurang 8. Hasilnya itu adalah 0. Karena nilai G2-nya dia adalah 0. Ini berarti sama dengan 0. Nah, kita hitung di sini. Jadinya 16 dikurang 16 ini dia nilainya 0. Min 8P dikurang 28 sama dengan 0. Jadi min 8P sama dengan 28. Jadi P-nya sama dengan 28 dibagi min 8.
atau sama dengan min 7/2. Ini yang bentuk paling sederhananya. Kemudian perhatikan soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah kesamaan suku banyak. Kesamaan suku banyak. Berarti kita lihat di sini kita menentukan kesamaan suku banyak untuk X pangkat yang berderajat sama, maka koefisiennya akan sama. Jadi di ruas kiri dengan ruas kanan yang pangkat X-nya sama derajatnya, maka koefisiennya akan sama. Itu untuk prinsip dari kesamaan suku banyak. Kita tuliskan berarti di ruas kiri ada 3x kuadrat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x dikurang 4. Ini ditulis dulu soalnya, sama saja A. Ini kita langsung kalikan ke dalam ya. Jadi AX dikurang A. Kalau langsung Ibu kalikan ke dalam. Jadi ini adalah AX dikurang A ditambah B. Ini Ibu kalikan dulu X-nya. X kali X itu X kuadrat min X ditambah X dikurang 1. Lalu yang berikutnya juga langsung Ibu kalian jadi CX pangkat 3. Karena ini CX dikali X kuadrat jadi CX pangkat 3 dikurang CX ditambah D. Lalu kita susun dari pangkat yang tertinggi. Ini Ibu buka kurung dulu ya. Jadi AX dikurang A ditambah BX kuadrat dikurang, ini hasilnya jadi 0, dikurang B ditambah CX pangkat 3 dikurang CX tambah D. Pangkat tertingginya 3, berarti ini CX pangkat 3. Lalu pangkat berikutnya pangkat 2, jadi BX kuadrat. Nah, yang pangkat X ada 2 ini, AX dengan min C. Keluarkan X-nya. Jadi ditambah di sini menjadi A dikurang C X. Lalu tinggal di sini adalah ditambah min A, min B plus D. Tinggal koefisiennya itu min A, min B, plus D. Nah, ini kita lihat berarti ini untuk X-nya berderajat 3 koefisiennya C, untuk X berderajat 2 koefisiennya B, untuk X berderajat 1 A kurang C, dan konstantanya menjadi min A, min B, plus D. Nah, karena ini kesamaan suku banyak, maka untuk X yang derajatnya sama, maka koefisiennya sama. Jadi ini 3X pangkat 3 dengan CX pangkat 3. Jadi 3X pangkat 3 itu akan sama dengan CX pangkat 3. Jadi kita dapat di sini C-nya sama dengan 3. Lalu untuk yang berderajat 2 juga sama. Jadi min 2X kuadrat itu akan sama dengan BX kuadrat. Jadi kita dapat B-nya itu adalah sama dengan min 2. Nah, kemudian yang A min C. Jadi ini dia X akan sama dengan A min CX. Jadi ini koefisiennya 1. Jadi A min C itu akan sama dengan 1. C-nya 3. Jadi A dikurang 3 akan sama dengan 1. Jadi A-nya nilainya adalah 4. Ini nilai A-nya 4. Berarti yang terakhir kita mencari nilai D. Nilai D itu adalah A dikurang min A ya, salah sebentar. Kita tulis dulu di sini, kita hapus. Koefisiennya yang di ruas kiri adalah min 4, ini min 4. Jadi min 4 itu akan sama dengan min A, min B plus D. Jadi min 4 itu akan sama dengan min 4 dikurang B, berarti dikurang min 2 ditambah D. Ini min 4 ditambah min 2 jadi min 2. Langsung Ibu pindahkan ya. Ini pindahkan dulu ruasnya. Jadi min 4 ditambah 4 ditambah min 2. Ini ditambah min 2. Itu sama dengan D. Ini jadi D-nya sama dengan min 2. Yang diminta di soal itu adalah nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Jadi nilai A tambah B tambah C tambah D. Ini mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya.
min 4 dengan min 4 0, jadi D-nya hasilnya adalah min 2, D-nya min 2. Berarti A-nya 4 dikurang B-nya itu adalah min 2, jadi ditambah C-nya adalah 3, D-nya itu dia min 2. Kayaknya ibu salah ngitung ya. D-nya harusnya 2 ini ya. Min 4 tambah 4. Min A, min B. Tunggu, kita takutnya ibu salah hitung ini. Ini pindahkan dulu sebentar daripada ibu salah hitung ya. Jadi ini sama dengan min 4 tambah 2 berarti min 2 tambah D. Jadi di sini ini min 2 itu akan sama dengan D. Nah, benar berarti ya nilainya. Ini tambah D-nya adalah tambah min 2. Jadi hasilnya adalah 0. Oke. Perhatikan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini adalah tentukan hasil bagi dan sisa. Hasil bagi dan sisa. Menentukan hasil bagi dan sisa bisa menggunakan cara panjang bersusun seperti pembagian pada bilangan. Bisa juga dia menggunakan untuk hasil bagi dan sisa menggunakan cara Horner. Nah, ibu menggunakan dia cara Horner. Semuanya ini menggunakan cara Horner. Untuk yang ini lihat ya, jadi dibagi koefisien X-nya 1. Jadi kita tulis dulu dari pangkat tertinggi, jadi X pangkat 3 min 4X tambah 6. Pangkat tertinggi 3, koefisiennya 1. Pangkat tertinggi 2, tidak ada koefisiennya, berarti dia 0. Pangkat tertingginya 1, pangkat tertinggi lagi. Pangkat X-nya 1 itu adalah min 4, lalu kemudian 6. Berarti ini kita bagi dengan X tambah 2. Di sini ya. Jadi dibagi X tambah 2 berarti X-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 2. Ini dia min 2 di sini. Jadi ini kita turunkan, dikalikan min 2. 1 kali min 2, dijumlahkan hasilnya min 2. Min 2 kali min 2 itu hasilnya adalah 4. Ini dijumlahkan hasilnya 0. 0 dikali min 2 itu hasilnya adalah 0. Dijumlahkan adalah 6. Yang terakhir ini adalah sisa. Ini sisa, yang ini adalah koefisien hasil bagi. Koefisien dari hasil bagi. Maka kita punya di sini penyelesaiannya jadi hasil bagi. Nah, untuk koefisien hasil bagi ini dia pangkatnya ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti pangkat 2-nya koefisiennya 1. Jadi X pangkat 2 min 2X tambah 0. Tambah 0-nya tidak ibu tulis. Jadi ini hasil baginya. Sisanya adalah 6. Ini untuk soal nomor 4. Lihat ya, nomor 4 dia hasil bagi dan sisa. Nah, sekarang untuk soal berikutnya nomor 5, ini juga dia sama. Tentukan hasil bagi dan sisa tapi koefisien X-nya bukan 1. Kalau koefisiennya bukan 1, maka hasil baginya kalau menggunakan cara Horner tinggal dibagi dari koefisien X. Nah, kita punya di sini ini 2X min 1-nya dia sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan setengah. Jadi kita bagi setengah. Ibu gunakan cara Horner ya, berarti pangkat tertingginya 3, berarti 4. Ini pangkat 2-nya min 2, pangkat 1-nya dia 0, ini 6. Kita bagi dengan setengah. Kita bagi dengan setengah. Nah, dibagi setengah. Ini kita turunkan dulu 4. Yang pertama pasti diturunkan 4 kali setengah itu 2. Min 2 tambah 2 itu hasilnya 0. 0 dikali setengah itu dia juga hasilnya 0. 0 tambah 0 dia 0. 0 dikali setengah itu dia juga 0. 6 tambah 0 dia hasilnya 6. Nah, ini sisa. Ini sisa. Ini sama saja koefisien hasil bagi. Koefisien hasil bagi tapi dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini koefisien X-nya pembaginya 2. Kalau koefisien X-nya dia 3, dibagi lagi dengan 3. Jadi kita punya hasil bagi di sini.
Ini ya, dari terendah dia 0, pangkat X-nya 0, pangkat X-nya 1, pangkat X-nya 2. Jadi hasil baginya 4 dikali X pangkat 2, ini 0. Jadi Ibu tidak tulis, dibagi 2. 2 ini dari koefisien X pembaginya. Jadi hasilnya adalah 2X kuadrat. Sisanya itu sama dengan 6. Nah, sekarang dilihat nomor yang ke-6. Ini tentukan nilai P jika habis dibagi. Habis dibagi itu berarti dia sisanya adalah 0. Sisanya dia 0. Nah, untuk sisanya 0 tadi, sekarang kita lihat ini kalau dia sisanya 0. Nah, untuk yang sisanya 0, caranya sama. Boleh pakai cara Horner, boleh juga dia menggunakan cara substitusi. Nah, Ibu menggunakan dia cara substitusi. Oh enggak, ini lebih gampang pakai cara Horner karena variabel yang tidak diketahui terletak di ujung. Jadi X min 2 nya sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 2. Ibu cara Hornernya berarti pangkat tertingginya 3, ini 2 min 1 yang berikutnya adalah P tambah 2. Kita buat bagannya, berarti ini adalah 2. Turunkan bilangan yang pertama 2, 2 kali 2 4, dijumlahkan hasilnya 3, 3 kali 2 itu adalah 6, min 1 tambah 6 itu adalah 5, 5 kali 2 itu dia 10. Kita jumlahkan jadi ini sama aja 12 ditambah P. Ini adalah sisa. Ini sisa. Tapi karena dia habis dibagi, maka sisanya 0. Jadi 12 tambah P itu hasilnya 0. Jadi P-nya sama dengan itu. P-nya sama dengan dia. Tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung. Oh iya. Ini P-nya sama dengan 12. Min 12. Mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Nah, yang berikutnya untuk nomor 7. Untuk yang nomor 7, tentukan hasil bagi dan sisa jika X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat min 7X tambah 6 dibagi X kuadrat min 5X tambah 6. Ini ada banyak cara. Bisa cara bersusun panjang seperti pembagian bilangan. Bisa menggunakan cara Horner saja. Nah, Ibu menggunakan cara Horner-Kino. Horner-Kino itu diingat ya, pembaginya dia seperti ini. Ibu ingatkan dulu. Jadi kalau misalkan dia ini adalah A, ini bukan A ya, pembaginya adalah AX tambah BC. Jadi kalau kita misalkan Ibu punya ini PX pangkat 4 tambah QX pangkat 3 ditambah misalnya RX pangkat 2 ditambah SX ditambah misalnya di sini adalah PQRST ini tambah T, itu dibaginya dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita punya pembagi pertama itu Ibu misalkan di sini adalah ini dimisalkan ya. Jadi simbolnya mungkin kalau buku cetak yang lain dia berbeda, ini berbeda lagi. Nah, ini kita misalkan dia di sini itu adalah K1 dan K2. Ini Bu tulisnya seperti itu. Jadi K1 dengan K2. K1-nya itu dia adalah min C per A. Ini dia min C per A. Lalu K2-nya itu adalah ini min B per A. Nah, kita tuliskan nih pangkat-pangkat dari yang mau kita bagi. Jadi ini P, ini Q, ini R, ini S, dan ini T. Ini ya, lalu dibagi dengan ini K1 dan ini K2. K1-nya berarti min C per A, K2-nya berarti min B per A. Ini tulisannya terlalu kecil ya. Tunggu bentar, kita tempel dulu di sini. Ini benar-benar terlalu kecil. Ibu nulisnya suka yang besar-besar. Ini K1, K2-nya Ibu tulis di samping saja, biar nanti bisa terbagi. Jadi kita tulis di sini P, Q, R, S, T.
ini dibagi dengan, nah ini bisa terbagi, dibagi dengan K1-nya sama dengan min C per A, K2-nya sama dengan min B per A. Karena ini berderajat 2, maka setiap baris ada 2 yang tidak kita kalikan. Untuk K1 berarti dia akan seperti ini tidak. Untuk K2 ini di ujung dengan di ujung. Nah, karena dibagi berderajat 2, maka sisanya akan berderajat 1. Maka 2 bilangan terakhir ini untuk sisa. Ini untuk sisa, yang ini untuk koefisien hasil bagi. Ini koefisien hasil bagi. Nah, sekarang kita lihat nih gimana cara mengalikannya. Misalkan ini adalah hasilnya adalah P, ini tetap P ya. Berarti ini setiap di baris yang terakhir kita kalikan K2, setiap baris yang ini kita kalikan K1. Berarti ini kita buat dia, ini berarti P dikali K2, yang ini berarti P dikali K1. Dia bentuknya seperti ini. Nah, yang ini dijumlahkan, ke bawah itu dijumlahkan. Dijumlahkan misalnya hasilnya Q1. Q1 berarti karena di baris ini kita kalikan Q1 kali K2, yang ini berarti Q1 kali K1. Nah, ini dijumlahkan lagi. Misalnya hasilnya ini adalah Q2, atau misalnya hasilnya adalah H1 misalnya. Misalnya hasilnya H1, berarti H1 ini dikali K2, yang ini H1 dikali K1. Nah, ini dijumlahkan. Dijumlahkan itu misalnya hasilnya ini H2. Nah, ini hasilnya dijumlahkan misalnya hasilnya H3. H2, H3 ini dia koefisien sisa. Koefisien sisa, ini koefisien dari X, dan ini adalah konstantanya. Nah, ini koefisien hasil bagi. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Berarti di sini itu kita punya ini nilai A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Nah, ini C-nya 6. Kita tulis dulu koefisien dari yang dibagi. Pangkat tertingginya 3, jadi ini adalah 1, min 3, min 7, dia 6. Kita bagi di sini, ini Ibu tulis bagi, itu dengan yang di sini K1-nya min C per A. Min C per A berarti min 6 per 1. Jadi hasilnya ini min 6, yang ini hasilnya min B per A, berarti min 5. Jadi sama saja min 5 dibagi 1, ini berarti kita bagi dengan 5. Nah, sekarang dilihat nih. Kita sudah dua cara, ini min 5, ini min 6, ini 5. Ini berarti tidak terbagi, tidak kita hitung, yang ini tidak kita hitung, di ujung terakhir tidak kita hitung. Berderajat 2, maka sisanya kita buat seperti ini. Nah, ini untuk kolom sisa, ini untuk koefisien hasil bagi. Diturunkan 1. 1 kali 5, itu dia 5. 1 kali min 6, itu adalah min 6. Kita letakkan di sini dia min 6. Nah, ini dijumlahkan. Min 3 tambah 5, 2. 2 kali 5 itu 10. 2 kali min 6 itu min 12. Lalu kita jumlahkan nih. Min 7, min 16, min 13 tambah 10 itu adalah min 3. Nah, yang ini dijumlahkan hasilnya min 6. Nah, ini adalah hasil bagi, ini adalah sisa, ini hasil bagi. Jadi, kita lihat di sini hasil baginya itu adalah X ditambah 2, sedangkan sisanya itu adalah min 3X min 6. Ini dilihat ya. Nah, perhatikan untuk berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8, salah satu faktor. Nah, faktor itu adalah yang membuat nilai X-nya menjadi, kalau dia faktor berarti yang membuat nilai X-nya itu adalah sisanya dia 0. Nah, untuk menentukan faktor dari suku banyak tadi, kita lihat dulu di sini. Kita lihat karena kita mau bagi supaya sisanya 0. Nah, ngebaginya dengan gimana? Ini kalau kita misalkan ini P dan Q itu adalah faktor-faktor dari Ibu bilang ya.
dari kalau yang dia ujung terakhir itu, jadi kalau ibu punya dia misalnya di sini suku banyaknya nih, misalnya suku banyaknya itu adalah PX, itu A N dikali X pangkat N ditambah A N-1 dikali X pangkat N-1 dan seterusnya sampai di sini A0. Nah, kita punya di sini nih, P ini adalah faktor-faktor dari A0, faktor-faktor dari A0. Ini untuk kemungkinan akar ya. Sedangkan Q adalah faktor-faktor dari AN. Jadi kita melihat kemungkinan yang bisa habis terbagi itu jika, jadi kemungkinan untuk akarnya, ini kemungkinan untuk akar itu adalah hasil bagi dari P per Q. Dari P per Q. Berarti kalau kita lihat soal di sini, berarti kita punya P-nya itu adalah min 8. Jadi P-nya itu adalah min 8 di sini ya. P-nya sama dengan min 8, berarti bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Yang habis membagi min 8 itu dia adalah seperti ini. Sedang Q-nya adalah koefisien dari X pangkat 3 itu 1, berarti hanya tinggal memungkinkan plus minus 1. Berarti kemungkinan akar-akarnya P per Q plus minus 1 dibagi plus minus 1, tinggal plus minus 1. Plus minus 2 dibagi plus minus 1, berarti ini plus minus 2, ini plus minus 4, dan satu lagi plus minus 8. Nah, ini kemungkinannya. Nah, kita menggunakan cara Horner. Ini berarti kita tulis koefisiennya 1, min 11, 30, min 8. Nah, ini sedikit beruntung kalau sekali nyoba langsung dapat 0. Tapi karena ini angkanya besar dan ada plus ada minus, ibu ambil bilangan yang positif, ibu ambil 4. Jadi ini 4. Turunkan 1, 1 dikali 4 dia 4, min 11 tambah 4 itu min 7, min 7 dikali 4 dia adalah min 28, 30 ini tambah min 28 hasilnya 2, 2 dikali 8, 8, dia 0, ini 0. Nah, ini berarti faktornya karena dibagi 4, jadi salah satu faktor adalah X min 4, dan faktor yang satu lagi adalah X kuadrat min 7X plus 2. Nah, yang ini tidak bisa difaktorkan, berarti salah satu faktornya itu adalah X min 4, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, perhatikan soal yang nomor 9. Dia bilang diketahui fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah 6 dan hx adalah faktor dari Gx. Nah, kalau dia faktor berarti di sini dia habis terbagi. Ini dia habis terbagi karena dia adalah faktor. Nah, ini kita lihat ini dia faktor. Boleh menggunakan cara substitusi, boleh menggunakan cara Horner, boleh menggunakan Horner-Kino. Tapi kalau ibu ini ada variabel, ibu lebih cenderung menggunakan cara substitusi dengan nilai sisanya itu sama dengan hasil bagi. Jadi dia hx-nya itu kita faktorkan, ibu gunakan cara substitusi ya. Jadi x kuadrat tambah x min 6 ini difaktorkan menjadi x tambah 3 X dikurang 2. Nah, berarti kalau dibagi X tambah 3, berarti dibagi X tambah 3 itu sisanya akan 0. Sisanya dia akan 0. Jadi sisanya 0 atau sama saja F, bukan F ya. Ini dibagikan. Fungsinya itu yang dibagi dengan Gx. Jadi sama saja Gx-nya 0. G min 3-nya 0. Nah, berarti kita masukkan sini, masukkan ke min 3. Jadi G min 3 itu akan sama dengan 2 kali min 3 kuadrat ditambah A dikali min 3 kuadrat. Oh, ini min 3 pangkat 3 ya, berarti salah tulis di sini. 2 kali min 3 pangkat 3 ditambah A dikali min 3 pangkat 2 ditambah B dikali min 3 ditambah 6.
Ini hasilnya adalah 0. Ini kita hitung berarti min 54. Yang ini menjadi plus 9A. Ini menjadi min 3B. Yang ini menjadi plus 6. Sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Nanti setelah kamu sederhanakan dan kamu bagi, ujung terakhirnya akan menjadi di sini 3A min B sama dengan 16. Ini ada beberapa langkah Ibu lewat ya. Kamu jumlahkan lalu disederhanakan jadi seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kalau dia sekarang dibagi dengan X min 2, dibagi X min 2 berarti sisanya 0 atau G2 sama dengan 0. G2 nya 0. Kita masukkan di sini G2. G2 jadi ini 2 kali 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 lalu kemudian ditambah 6, itu hasilnya akan 0. Ini berarti jadi 16 tambah 4A ditambah 2B ditambah 6 sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita sederhanakan, nanti ujungnya akan menjadi 2A tambah B sama dengan min 11. Nah, ini menjadi persamaan linier dua variabel. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Menyelesaikannya bisa dengan cara substitusi, bisa dengan gabungan substitusi eliminasi, bisa juga pakai determinan. Boleh pakai determinan. Nah, ini karena ada yang sama, Ibu pakai substitusi ya. Jadi 3A dikurang B, ini 2A ditambah B. Ini hasilnya 16, ini hasilnya min 11. Ini dijumlahkan. Hasilnya menjadi 5A sama dengan 5, A-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusi sehingga nanti ketika dapat A-nya 1, ini jadi A-nya 1. A-nya 1 berarti ini 3 di ini 2 tambah, jadi B-nya itu akan menjadi ini 2 ya, min 13. Mudah-mudahan tidak salah hitung ya. Jadi sisanya tentukan nilai A dan B. Oh, hanya A saja. Berarti ini sudah dapat sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Ini ya.